Aku nggak suka kamu kerja sama Oscar. Aku nggak mau kamu deket-deket dia. Tolong hentikan kerja sama. Kalau nggak kamu yang tanggung akibatnya. Gue mulai curiga kalau Bang Oscar tuh diem-diem balik lagi suka sama Mbak Kansa. Puspa datang ke kantor Emran untuk meminta bantuannya. Puspa yakin Oscar yang telah menculik dan menyembunyikan Kansa di villa misterius selama 1,5 tahun. Oscar ingin agar Kansa secepatnya menjadi seorang pengacara dan bisa magang di kantor firma hukum miliknya. Gue ngeliat dari tatapan matanya Bang Oscar tuh beda banget sama Mbak Kansa. Puspa juga yakin bahwa Oscar sebenarnya terobsesi pada Kansa. Puspa meminta bantuan pada Emran agar mengerahkan orang-orang kepercayaannya untuk mencari tahu tentang sosok Ibu Anggun yang selama ini mendampingi Kansa di villa misterius. Emran menolak permintaan Puspa. Saat ini dia sudah tidak mau ada urusan apapun dengan Kansa. Gue datang kemari, gue butuh bantuan lo. Emran hanya ingin fokus pada keluarga kecilnya karena saat ini Sultan akan segera memiliki adik. Funi hamil lagi anak kedua mereka. Emran pun menyarankan agar Puspa meminta bantuan pada Fatan. Menurut Puspa, Fatan tidak bisa diandalkan. Fatan selalu tunduk pada apapun ucapan Kansa. Jadi tidak mungkin Fatan akan menyelidiki Oscar dan Bu Anggun. Puspa benar-benar kecewa karena Emran tidak mau membantunya menyelidiki tentang Ibu Anggun yang menurutnya adalah orang suruhan Oscar. Puspa pun meninggalkan kantor Emran dengan sangat marah. Kandidat asisten baru aku. Dia mirip banget sama Monica. Fatan menceritakan tentang Fionika yang wajahnya sama persis dengan Monica dan melamar sebagai asistennya di rumah sakit. Semua orang terkejut mendengar cerita dari Fatan. Kansa yakin bahwa semuanya tidak mungkin kebetulan. Pak Darto dan Bu Elva pasti yang telah merencanakan sesuatunya dengan begitu terstruktur. Ayah ini nggak mungkin kebetulan. Ayah ini pasti ada Om Darto di belakang semua ini. Pak Aksan melarang Fatan menerima Fionika bekerja di rumah sakit Mitra Health. Tetapi Fatan sudah terlanjur menerima Fionika karena Fionika adalah calon dokter yang kompeten di bidangnya. Fatan juga sengaja ingin mengawasi Fionika secara diam-diam untuk mengetahui apa sebenarnya tujuannya merubah wajahnya menjadi Monica. Ketika Trisa sedang berbelanja sayuran, seorang wanita dengan tubuh tegap dan besar menyerangnya. Trisa terjatuh karena dipukul oleh wanita itu. Dia memukul pipi kanan dan kiri Trisa, lalu juga perut Trisa. Trisa meringis kesakitan dan tidak sanggup untuk melawan. Dia tidak mengerti kenapa dia dihajar oleh wanita yang baru bertemu dengannya itu. Lalu kemudian wanita itu memberikan selembar surat kepada Trisa. Baca! Setelah itu dia pergi tanpa rasa bersalah. Tidak ada satupun orang yang berani melawannya karena tubuhnya yang begitu kekar. Pak Darto dan Bu Elva menyuruh Fionika memakai pakaian-pakaian mahal dan bermerek milik Monica. Fionika harus terlihat elegan agar pantas bersanding dengan seorang dokter sekelas Fatan. Fionika menolak. Dia lebih nyaman memakai pakaian sederhana dan menjadi dirinya sendiri. Fionika hanya bersedia merubah wajahnya menjadi Monica, tetapi dia akan tetap menjadi Fionika. Pak Darto dan Bu Elva kecewa. Mereka kembali mengancam akan menyakiti ibunya Fionika jika Fionika tidak menuruti perintah mereka. Wow. Kansa mulai magang di kantor firma hukum milik Oscar. Awalnya Kansa akan magang di kantor teman Bu Hutami, tetapi Oscar mengatakan bahwa orang tersebut bukanlah orang yang baik. Dia pernah melakukan pelecehan terhadap mahasiswi magang sebelumnya. Kansa. Tetapi karena kekuatan uang, kasusnya ditutup. Bu Hutami dan Kansa pun ketakutan. Akhirnya mereka memutuskan untuk Kansa magang di kantor Oscar. Oscar terpesona dengan penampilan baru Kansa. Kamu kelihatan berbeda hari ini. Tetapi Oscar sangat pandai menyembunyikan perasaannya. Dia akan mendekati Kansa secara perlahan dan pelan-pelan agar tidak terlalu mencolok bahwa sebenarnya dia begitu menginginkan Kansa. Sebenarnya Puspa sudah curiga bahwa Oscar memang menyukai Kansa. Gue mulai curiga kalau Bang Oscar tuh diem-diem balik lagi suka sama Mbak Kansa. Oleh karena itulah Oscar selalu berusaha agar bisa dekat-dekat dengan Kansa. Setelah menyembunyikan Kansa selama 1,5 tahun di villa misterius, kini Oscar malah meminta Kansa untuk magang di kantornya. Tiba-tiba ibu-ibu itu mukulin Mbak. Katanya kalau Mbak nggak segera pergi dari rumah ini, jasad Mbak yang akan keluar dari rumah ini besok.